Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Candika Sumara dengan NPM 221506126 dari kelompok 1 PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan counter synchronous up dan asynchronous up sebagai tugas postes percobaan 4 praktikum lab digital. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Pengertian counter. Counter merupakan rangkaian logika sekuensial yang bekerja secara bertahap melalui sederetan keadaan atau state yang berbeda ketika digerakkan oleh sederetan pulsa input. Setiap keadaan dari counter digambarkan oleh sekumpulan digit biner. Pada dasarnya, counter tersusun dari sekumpulan flip-flop yang terhubung bersama dengan beragam cara. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam counter. Nah, menurut cara kerja masukan pulsa ke dalam setiap flip-flop, counter dibagi menjadi dua, yaitu asynchronous counter, disebut serial counter karena output masing-masing flip-flop yang digunakan akan berguling, berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya, secara berurutan. Hal ini karena flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan sinyal clock, sedangkan sinyal lainnya diambil dari masing-masing flip-flop sebelumnya. Nah, selanjutnya ada synchronous counter, adalah output flip-flop yang digunakan berguling secara serempak. Hal ini disebabkan karena masing-masing flip-flop dikendalikan secara serempak oleh satu sinyal clock saja. Jadi ada juga menurut urutan hitungan yang terbentuk pada outputnya, yaitu up counter dan down counter. Jadi counter disebut up counter jika dapat menghitung secara berurutan mulai dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Contohnya kayak mulai dari 0, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Sedangkan down counter adalah counter yang dapat menghitung secara urutan dari bilangan terbesar ke terkecil, misalkan dari 7, terus 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan juga 0. Selanjutnya kita akan ke pengaplikasian counter synchronous up dan juga asynchronous up pada aplikasi Proteus. Di sini ada asynchronous up counter. Nah, counter ini dapat menghitung bilangan biner dengan urutan dari bawah ke atas. Pada rangkaian ini digunakan 4 buah flip-flop, maka kita dapat melakukan hitungan paling tinggi adalah 111 dan paling kecil adalah 000. Counter yang dapat menghitung sampai 111 disebut 4 bit binary counter. Oleh karena dapat menghitung dengan cara ke atas, maka disebut pula asynchronous 4 binary up counter. Nah, di sini bisa kita lihat yang terhubung dengan power adalah semua flip-flop. Nah, asynchronous nilai clocknya diambil dari keybar flip-flop sebelumnya. Untuk flip-flop pertama, dia memiliki clocknya tersendiri. Ini clocknya untuk flip-flop yang pertama. Langsung aja kita run. Di sini kita jalankan clocknya. Nah, di sini key-nya dalam keadaan 1 yang mana nanti akan langsung keluar outputnya. Nah, di sini keybarnya akan menjadi sinyal clock untuk flip-flop kedua. Nah, bisa dilihat di sini keadaan semuanya 1 dan key yang dikeluarkan adalah 0, sedangkan keybarnya bernilai 1, yang mana output key akan langsung menjadi keluaran. Sementara untuk output keybar akan menjadi pemicu pada flip-flop ketiga. Nah, begitu juga pada flip-flop ketiga akan menghasilkan key-nya 0 dan keybarnya 1, yang mana keybar output pada flip-flop 3 ini akan menjadi pemicu untuk flip-flop 4. Nah, di flip-flop 4, sinyal dari flip-flop 3 akan diproses dan menjadi key yang menghasilkan output 0 dan menjadi keluaran, sehingga output akhirnya menjadi 0, 0, 0, 0. Nah, di sini kita coba jalankan kembali, terlihat bedanya bahwa flip-flop pertama menghasilkan key-nya bernilai 1, sementara keybar menghasilkan output 0 dan akan masuk ke flip-flop selanjutnya. Begitupun seterusnya. Dan di sini akan menghasilkan output akhir 1000. Dari rangkaian ini kita akan dapat menghasilkan tabel kebenaran sampai rangkaian bernilai 111. Nah, berikut merupakan tabel kebenaran dari rangkaian asynchronous up.
Oke, selanjutnya kita akan beralih ke synchronous up. Jika pada asynchronous counter pulsa yang akan dihitung datangnya tidak serentak, maka pada synchronous counter ini pulsa yang ingin dihitung masuk ke dalam setiap flip-flop secara serentak atau bersama-sama. Sehingga perubah output setiap flip-flop akan terjadi secara serentak. Oleh karena itu, proses penghitungan pada synchronous counter ini akan lebih cepat jika dibandingkan dengan asynchronous counter. Nah, synchronous up ini menghitung ke nilai yang lebih tinggi dan dimulai dari 0000 hingga 1111. Nah, di sini yang kita coba adalah synchronous up counter 4 bit dikarenakan terdapat 4 flip-flop yang terhubung. Ini yang bisa kita lihat, ini ada 4 flip-flop. Ini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini bisa kita lihat yang terhubung dengan power itu hanya flip-flop yang pertama. Nah, di sini awal sinyal clock itu bernilai 0 dan di sini powernya bernilai 1. Dan akan menghasilkan key bernilai 0 dan key barnya bernilai 1. Kemudian output key itu yang bernilai 0 akan menuju ke logic probe serta menuju ke gerbang N. Setelah itu akan menuju ke flip-flop selanjutnya 0. Dan pada flip-flop kedua menghasilkan key bernilai 0 dan key bar bernilai 1. Dan nilai key-nya akan menuju ke gerbang N dan akan menjadi output di logic probe. Dan 0 hasil dari gerbang N akan menuju ke flip-flop ketiga masuk ke JK dan menghasilkan key bernilai 0 yang akan ditampilkan ke logic probe yang ketiga. Kemudian akan menuju ke gerbang N selanjutnya dan menuju ke flip-flop keempat dan bernilai 0. Nah, di sini langsung aja kita jalankan untuk melihat prosesnya. Di sini bisa kita lihat output yang paling atas itu berubah menjadi 1. Nah, kenapa demikian? Hal ini karena clocknya kita masukkan 0 dan akan menghasilkan key-nya bernilai 1. Begitupun seterusnya sampai output yang dihasilkan bernilai 1111. Dari semua percobaan ini akan menghasilkan tabel kebenaran sebagai berikut. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.